Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Eliana Cindiarto, mahasiswa jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Semarang. Jadi dengan adanya saya di sini, saya akan membuat video penugasan mata kuliah Etika Profesi dan Hukum Kesehatan dengan dosen pengampu Bapak Azari Ilyas, AMD RMIK SST MKM, dengan tema Rekam Kesehatan Elektronik dan dengan judul Tingkat Kesiapan Implementasi Rekam Kesehatan Elektronik menggunakan DocIT. Itu tadi, happy watching! Sebelum masuk ke latar belakang sesuai tema, kita bahas dulu apa itu rekam kesehatan elektronik dan apa sih perbedaannya dengan rekam medis elektronik. Seperti yang kita ketahui, yang saat ini sedang mulai digunakan di dalam sistem rekam medis di Indonesia adalah rekam medis elektronik. Oke, aku jelasin ya teman-teman. RME singkatan dari rekam medis elektronik, sedangkan RKE singkatan dari rekam kesehatan elektronik. Meskipun kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Memahami perbedaan ini sangat penting saat memilih sistem informasi untuk rumah sakit atau klinik. Rekam medis elektronik atau yang disebut RME adalah versi digital dari riwayat medis pasien dan dokumentasi klinis dalam satu institusi layanan kesehatan. Sementara itu, rekam kesehatan elektronik atau yang bisa disebut RKE, yaitu topik utama kita, adalah catatan elektronik yang lebih luas dan komprehensif yang mencakup informasi medis pasien dari berbagai penyedia fasilitas dan institusi layanan kesehatan. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara RKE dan RME. Gimana nih? Udah bosen ya teman-teman? Jangan bosen dulu, itu baru penjelasan. Sekarang kita masuk ke inti dari judul kita. Pantau terus ya teman-teman. Kita masuk ke latar belakang bahwa implementasi rekam kesehatan elektronik ini sudah mulai diterapkan di berbagai kota di Indonesia. Untuk itu perlunya sebuah instrumen dalam mengukur kesiapan suatu wilayah maupun fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaannya. Ngomong-ngomong soal instrumen, ada yang namanya DocIT, merupakan instrumen sejak 2009 sudah dikembangkan oleh Meshpro yang mendesain aspek-aspek yang dinilai pada pengukuran kesiapan implementasi RKE. Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen DocIT dalam bahasa Indonesia yang kemudian disusun ke dalam bentuk desain kuesioner yang diuji, validitas dan reliabilitasnya. Seperti yang kita lihat dalam PPT, DocIT merupakan instrumen sejak 2009 yang sudah dikembangkan oleh Meshpro yang mendesain aspek-aspek yang dinilai pada pengukuran kesiapan implementasi RKE. Penelitian ini bertujuan mengembangkan instrumen DocIT dalam bahasa Indonesia yang kemudian disusun ke dalam bentuk desain kuesioner yang diuji validitas dan reliabilitasnya. Berikutnya adalah standarisasi hukum terkait. Di era industri 4.0 ini, maka setiap sarana pelayanan kesehatan harus memiliki sistem informasi kesehatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan, Peraturan Pemerintah RI tentang SIK ini, Sistem Informasi Kesehatan merupakan seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan. Yang ketiga adalah dampaknya menurut Sudirahayu dan Harjoko 2016, karena pada proses penerapan RKE terdapat beberapa tantangan diantaranya masalah infrastruktur, teknologi informasi, kurangnya need assessment, masalah budaya, tingginya biaya software dan hardware, serta standar pertukaran data. Tingkat kesiapan Fasiankes pada implementasi RKE perlu diukur sebelum atau seiring berjalannya waktu agar bisa dilihat kekurangan persiapan pada implementasi RKE dan evaluasi implementasi RKE. Yang keempat adalah analisis masalah. Menurut Diawati
Cansana 2017 bahwa modifikasi asesmen kinerja diperlukan dalam rangka aktivitas yang lebih kompleks, sehingga asesmen yang dibuat lebih spesifik. Begitu pula dengan asesmen pada pengukuran tingkat kesiapan implementasi RKE. Perlu tools untuk disesuaikan dengan kondisi Fashionkes di lapangan. Berikutnya adalah kesimpulan. Modifikasi instrumen drop-in dalam bentuk kuesioner dapat digunakan pada penelitian untuk mengukur tingkat kesiapan Fashionkes pada implementasi RKE yang dibuktikan dengan hasil pengukuran instrumen yang valid dan reliable. Penelitian lanjutan bisa digunakan pada Fashionkes yang akan mengimplementasikan RKE sehingga bisa diukur pada kategori mana kesiapannya. Selanjutnya, rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi RME maupun RKE pada Fashionkes sangat membantu kinerja pelayanan kesehatan kepada pasien. Untuk itu, perlunya tools untuk mengukur kesiapan implementasi RKE sehingga diketahui kelemahan-kelemahan terlebih dahulu sebelum diadopsinya RKE di Fashionkes agar mengurangi kegagalan. Pengembangan instrumen modifikasi kuesioner DOC-IT yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya dapat diterapkan untuk menilai kesiapan Fashionkes pada implementasi RKE. Itu tadi adalah rekomendasi dari saya. Oke, yang terakhir adalah referensi. Bisa dilihat di dalam PPT. Mungkin kalian bertanya, kok bisa sih dapat materi sebanyak ini dan serinci ini? Dari mana sih saya mengambil sumbernya? Nah, ini aku kasih tahu ya, dari sumber utamanya adalah Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, volume 9, nomor 2, Oktober 2021, ISSN. Demikian presentasi kali ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bukan hanya dijadikan sebagai ilmu pengetahuan, melainkan dilaksanakan. Inilah hasil kerja keras saya di penghujung deadline tugas ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, cukup ditanya lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.